Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil auladi wal banin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Sebagai insan yang lemah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Nabi dengan harapan kita Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Pada kesempatan terbaik ini kita ungkapkan topik yang menarik selagi orang tua kita masih hidup. Dalam arti kata bagaimana seseorang anak memanfaatkan kesempatan ketika masih bersama orang tua. Jadi merupakan satu kesyukuran bagi orang yang masih dapat hidup bersama orang tuanya. Karena di dalam Islam mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT mengingatkan kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah mewasiatkan, Tuhan menasihatkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ayat ini setelah penegasan wasiat Allah SWT untuk kita sembah Allah, lalu kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Disejarahkan Allah mensejarahkan perintah menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Nah, ini terutama ketika orang tua kita masih hidup, kesempatan benar untuk mengantarkan kita sendiri masuk ke dalam surga, mempermudah jalan bagi kita berbakti kepada orang tua, mempermudah jalan bagi kita masuk ke dalam surga. Karena jaminannya luar biasa, pahalanya luar biasa ketika kita masih hidup orang tua kita. Jadi jangan kita menyesal nanti kalau orang tua kita sudah tiada. Seperti kita misalnya orang tua kita sudah tiada, tidak bisa lagi berbuat sebaik mungkin kepada kedua orang tua kita. Walaupun ketika mereka sudah meninggal, nyatakan tinggal doa saja. Nah, tapi kalau kita berbuat bagaimana supaya kita benar-benar menyenangkan hati mereka, senangkan hati orang tua kita. Cari cara bagaimana orang tua kita senang. Jangan kita membuat mereka jengkel. Jangan kita mengatakan dan sebagainya. Kita turuti perintahnya. Apa yang diperintahkan mereka kita turuti. Lalu kemudian juga kita selalu mendoakannya. Kalau mendoakan ini baik waktu hidup ataupun sudah meninggal. Tapi kalau namanya berbuat kebaikan, katakanlah misalnya memberikan sesuatu baik itu makanan, menyenangkannya sehingga dia bisa senyum dan sebagainya, itu ketika mereka masih hidup. Maka ketika mereka hidup inilah berbuat baiklah, karena berbuat baik kepada orang tua kita pahalanya lebih besar ketimbang tahajud seumur hidup kita. Tahajud itu kan luar biasa.
Bahkan Rasulullah menegaskan juga, pahala berbuat baik kepada orang tua lebih besar daripada jihad fisabilillah. Di dalam satu hadis ada 3 amal yang luar biasa. Satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian jihad fisabilillah, masih mengalahkan jihad fisabilillah nomor 3. Nah, sebaliknya juga dosa besar itu ada 3. Ya, ada 3 dosa besar. Dosa besar yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang kedua adalah namanya durhaka kepada orang tua. Kemudian dosa yang ketiga itu saksi palsu. Ini, jadi ini namanya, tadi ada 3 pahala besar, ada 3 amalan yang luar biasa hikmahnya, termasuk tadi berbakti kepada orang tua. Lalu di situ juga ada 3 perbuatan dosa besar. Yang kedua juga adalah durhaka kepada orang tua. Maka selagi orang tua kita harus benar-benar kita upayakan usaha-usaha cari supaya orang tua kita senang hati. Apalagi di zaman sekarang, kebanyakan mungkin karena pengaruh ekonomi, karena pekerjaan dan sebagainya, kita banyak katakanlah semacam merantau. Orang tua tinggal katakanlah di kampung ataupun tidak bersama kita. Kita kadang-kadang hari ini minimal seperti itu, ya. Bahkan banyak sekali orang tua kepingin anaknya datang, tapi anak kan sebenarnya tidak datang. Itu namanya sudah menyusahkan orang tua. Bagaimana caranya tadi supaya orang tua senang? Nah, di zaman sekarang kan kalau misalnya jaraknya jauh, lakukan semacam katakanlah komunikasi di telepon, video call dan sebagainya. Usahakan supaya selalu bertemu dan membuat orang tua kita gembira. Nah, kemudian bergembira juga, ya, namanya apa yang diperintahkan mereka kita turuti, apa yang dimintanya kita kabulkan. Lalu yang paling penting lagi, selalu mendoakan orang tua kita. Orang tua kita doakan ini, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Lagi kewajiban kita selalu berdoa kepada orang tua. Dan memang Allah dan Rasulnya sudah membimbing, sudah ada teks doanya untuk kedua orang tua kita. Misalnya kalau kita perlu perorangan, Allahumma wafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampun dosa kedua orang tuaku, kasihangilah orang tuaku seperti mereka mengasihi sayangku ketika kecil. Pemirsa sekalian, bukan main indahnya doa ini. Doa ini ada 3 poin. Pertama, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kita duluan supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafirli. Nah, baru kita doakan wali walidayya. Nah, kajian ulama, kalaulah kita misalnya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan mengampunkan orang tua kita. Maka setelah kita Allahumma ghafirli, kita dulu diampuni Allah, wali walidayya, ampuni orang tuaku. Nah, bukan itu saja untuk orang tua, ada 3 poin doa ini, 2 untuk orang tua, 2 wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi sayangku ketika aku kecil. Jadi ini sangat penting juga, ya, supaya kita selalu mendoakan orang tua kita ini disayangi Allah. Allah menyayangi orang tua kita seperti halnya mereka mengasihi sayang kita, menyayangi kita ketika kita kecil. Bukan main sayangnya orang tua kita kepada kita. Apa buktinya? Ini kita buktikan.
sayangnya orang tua kita kepada kita, kita alhamdulillah masih hidup sekarang. Coba kalau orang tua kita tidak sayang dengan kita, misalnya kita baru lahir, dibiarkan aja, dibiarkan setengah jam. Karena kita tidak seperti misalnya hewan dan sebagainya, bisa sudah lahir bisa muslim, tidak. Serba lemah kita, serba lemah. Menggerakkan kepala aja tidak mampu, apalagi yang lainnya. Di situ orang tua kita luar biasa sayangnya kepada kita. Maka kalau kita sampai durhaka, na'udzubillah, maka doakanlah orang tua kita, Allahumma ghafirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Di samping doakan juga kalau apalagi sudah meninggal dunia misalnya, istighfarkan lagi orang tua kita. Karena ada dua macam, satu namanya doa, yaitu teksnya tadi di dalam Al-Quran, Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada lagi teksnya berupa istilahnya istighfar. Kita istighfarkan astagfirullahaladzim, kita ucapkan selama ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita tambah astagfirullahaladzim li wali walidayya, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Hampir sama dengan doa ya, cuma ini doa istighfarnya. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Hampir sama. Satu tadi namanya doa permohonan. Lalu yang kedua berbentuk zikir, istighfar. Tapi selama ini kita istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang tambah istighfarnya astagfirullahaladzim li wali walidayya, atau bersama-sama nastaghfirullahaladzim, jadi nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ini namanya secara keseluruhan ya. Setelah misalnya kita tadi istighfar astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li walidayya, atau tadi nastaghfirullahaladzim. Nah, ini amalkan ini, bantulah kedua orang tua kita apalagi sudah meninggal dunia. Nah, ketika juga sudah meninggal, kita dituntut juga untuk berbakti walaupun tidak sama dengan mereka masih hidup. Karena ketika kita misalnya berbakti ketika hidup, ya kita berbakti ketika mereka masih hidup, ya pahalanya luar biasa lah. Ini kita lakukan semua hal. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tentunya kita tidak bisa menyenangkan orang tua lagi dengan perbuatan lagi, dengan misalnya memberikan makanan, tidak bisa lagi. Maka ada lagi cara kita, ya di samping mendoakannya, mengistighfarkannya, juga kasihani orang tua kita melalui amalan kita. Misalnya kita bersedekah atas nama orang tua atau atas nama almarhum, insya Allah akan sampai. Karena suatu saat ada seorang sahabat namanya Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia, ibu saya tidak berwasiat apa-apa. Apakah kalau seandainya saya bersedekah, apakah sampai pahalanya? Apakah ada gunanya bagi orang tua saya? Jawab Rasulullah, na'am, infak kami, iya, berinfak pun sampai. Jadi ada bantuan kita kepada orang tua kita di samping tadi doa, istighfar dan sebagainya, dari segi maliyah, dari segi harta. Bersedekahlah sesekali. Termasuk misalnya sedekah jariah. Ada misalnya pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan segala macam, ya. Kita minta, kita katakan daftarkan dari almarhum orang tua saya sekian misalnya. Bisa nanti akan mengalir pahalanya kepada beliau.
Jadi itu ada bantuan kita, termasuk dalam hal ini sebagai ulama kita membacakan Al-Quran, terfokus nanti kita sampaikan hadiahnya kepada kedua orang tua kita, insya Allah sampai. Allahumma taqabbal minal qiraatil Quran. Allahumma taqabbal, ya Allah sampaikan pahalanya kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Insya Allah ini sebagai ulama sampai. Kan? Karena berdasarkan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Ya Allah ampunkan dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi ada kaitan kita yang hidup ini terutama menambah amal mereka dengan doa dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi jika memungkinkan, ini jika memungkinkan, kalau orang tua kita belum haji, kita lengkapilah rukun Islamnya dengan menghajikan, namanya badal haji orang tua kita. Tapi persyaratan badal haji ini orang itu sudah haji, Nah kalau kita belum haji, ya orang lain yang mengajikannya. Namanya badal haji. Nah tentunya karena ini merupakan tambahan amal orang tua, silakan. Karena biayanya juga tentunya tidak sama sebesar biaya haji. Karena mereka tidak butuh lagi untuk ongkos dan sebagainya, tapi pelaksanaannya saja. Dicari mukimin kita sana atau mahasiswa-mahasiswa kita di Makkah di sana, kita minta tolong dengan mereka untuk menghajikan kedua orang tua kita, namanya badal haji. Dalam hadisnya ada landasannya, ada hadisnya menyatakan karena seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya tidak mampu menunaikan ibadah haji, atau orang tua saya sudah meninggal dunia, padahal orang tua saya dulu kepingin menunaikan haji. Maka Rasulullah mengatakan badal hajikan dia, namanya badal haji. Lalu kemudian selalulah kita ya berbuat kebajikan, selalu kita niatkan sebagiannya nanti pahalanya tercurah kepada orang tua kita. Nah, ini. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita. Tapi yang paling penting ya, ketika orang tua kita masih ada, maka bagaimana caranya kita memudahkan kita ke surga, tapi juga orang tua kita masuk surga. Orang tua kita masuk surga dengan tambahan-tambahan amal yang kita berikan. Orang tua kita doakan terus menerus supaya nanti katakanlah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal, semoga ada manfaatnya kepada kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.